Kolbu Podcast. Podcastnya Asli Pak Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ASQ Podcastnya Ashifa Kolbu. Sebuah kebanggaan dan kehormatan, acara ini disponsori oleh Grafindo Media Pratama dan Bank Syariah Indonesia. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Sahabat Ashifa yang baik, hari ini podcast kita hari ini dihadiri atau kedatangan seorang sosok, seorang tokoh. Mengapa demikian? Karena beliau telah berhasil menciptakan atau menghasilkan sebuah karya besar, sebuah lembaga pendidikan yang cukup besar di Gunung Putri, yang bernama Sekolah Islam Terpadu Ashifa Kolbu. Ini sebuah karya yang dibidani kelahirannya oleh sosok yang ada di depan kita, dan semestinya setiap kita harus belajar kepada tokoh-tokoh penting, sosok-sosok penting yang telah banyak menciptakan karya, dan salah satunya adalah yang ada di depan kita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kuasanya? Alhamdulillah lancar. Oke. Dan Bunda juga kelihatan segar dan ceria hari Alhamdulillah. ini. Sahurnya mungkin yang istimewa kali ya? Enggak juga. Yang penting semangatnya. Semangatnya. Oke Bun, hadirin sekalian, sahabat Ashifa yang baik, kita perlu mengenali jejak langkah siapa dan apa yang telah dilaluinya, dan dari situ kita belajar pada seorang tokoh atau seorang sosok, karena dari situ kita akan mengetahui hal-hal yang pelajaran apa yang dapat kita ambil. Oke Bun, sebelumnya kita mengenalkan diri dulu. Baik. Bunda kira-kira nama lengkap mungkin, atau kapan dan di mana lahirnya. Baik. Dari keluarga, apakah Bunda ini lahir dari keluarga pendidikan, keluarga petani, atau keluarga apa misalkan, jadi kita tahu latar belakang yang membesarkan Bunda ini seperti apa. Oke Bun, silakan. Baik. Saya Teti Sunarti. Kebetulan saya itu lahir dari keluarga ABRI. Ayah saya seorang ABRI. Lalu saya lahir di kota Cimahi tanggal 16 Juli. Orang Bandung berarti ya? Betul, orang Cimahi itu Bandung. Lahir bulan Juli tanggal 1960. Jadi 16 Juli 1960. Usia saya mungkin sekarang sudah jalan di 65 ya? Karena sekarang sudah tahun 2025 ya, Mbak ya. Iya. Alhamdulillah keluarga saya terdiri dari 9 orang. 9 orang, yaitu adik saya 4, kakak saya 4. Keluarga laki-laki 3, perempuannya 5. Kemudian keluarga petani atau buruh atau? Keluarga saya ABRI. Ayah saya seorang ABRI dan bertugas di bagian kesehatan, yaitu di Rumah Sakit ABRI Angkatan Darat, Rumah Sakit Dustira Cimahi. Saya lahir di situ dan saya melahirkan anak pertama pun di situ. Di situ. Ya. Oh gitu. Iya. Terus ibunya orang mana ibu? Ibu saya asli orang Citerep, Lebak Pasar. Beliau adalah putra dari Bapak Haji Thohir, dan keluarga besar beliau masih banyak di sini. Itu sampai bisa bertemu dari Bandung ke Citerep, ke Bogor? Kebetulan ayah kan dulu tugasnya masih zaman-zaman perang ya, masih tahun-tahun kalau nggak salah tuh tahun 50 lah, 46 sampai 50-an. Nah beliau itu masih ikut membersihkan, menyisir kampung-kampung gitu. Nah kebetulan ya anaknya Pak Haji itu, beliau itu ABRI biasa suka tinggal di rumahnya Pak Haji Toko. Mungkin pandangan pertama yang melihat ibu saya, ya alhamdulillah. Akhirnya karena tugas seorang ABRI berpindah-pindah lah gitu, dan menetaplah di Bandung. Tugasnya menetap di Rumah Sakit Dustira itu. Itu dari putra-putrinya ada yang jadi tentara, Bun? Nggak ada. Karena ayah berpesan gitu ya. Gitu. Jangan jadi ABRI. Kalau ABRI dulu kan dengan sekarang beda. Iya. Kalau sekarang itu ya alhamdulillah udah tingkat ke kesejahteraannya. Kalau dulu kan ya tahu sendiri lah gitu. Cukup untuk makan aja. Alhamdulillah ABRI zaman dulu gitu ya gitu.
Kemudian Bunda diorientasikan ke pendidikan gitu ya? Ya, kebetulan juga ini ada sejarahnya. Kalau saya sebutnya dulu karena Bapak itu ABRI tapi bagian kesehatan. Saya itu ditunjukkan untuk menjadi perawat. Gitu. Waktu itu saya ikut tes di Rumah Sakit Dustira itu. Tapi ternyata yang saya gagal itu tes karena saya masuk ke ruang UGD. Waktu itu ada kecelakaan. Tiba-tiba orang berlumuran darah. Jadi saya itu langsung pingsan gitu. Jadi berarti nggak bisa gitu, bukan bidang saya gitu. Akhirnya saya memberanikan sendiri mendaftar ke sekolah guru SPG. Orang tua dulu bilang, kok ke SPG sih? Kan tahu sendiri guru tuh gajinya gitu. Kalau dulu kan gitu ya. Terus nggak apa-apa deh, Bismillah gitu. Daripada nanti saya kalau ada masalah di rumah sakit kan saya nggak berani gitu. Jadi ya itulah jadi guru. Sekolah gurunya itu sampai tahun 78. 78, oke. Ya. Lalu saya pindah ke Bogor. Kebetulan keluarga saya di Bogor itu banyak juga guru. Akhirnya saya diajak, ayo kita honor di SD Center. Pertama kali saya ngajar di SD Center Cicerep 3. Kepala sekolahnya kalau nggak salah Bapak Umar Nurdin. Ya. Terus ada teman saya juga. Dulu ada guru kita yang Bu Dina itu, nah itu saya berteman dengan ibunya, Ibu Siti Amanun itu yang pertama kali mengajak praktek saya menjadi guru di situ. Jadi awalnya di negeri dengan honor cuman 15.000 loh, Bah. 15.000 hadirin sekalian. Sekarang gitu. Udah nggak ada kali ya. Kosnya 17.500. Oh gitu. Nah untuk mencari kekurangan itu saya biasanya pakai anak-anak tuh suka kursus ke rumah. Oh gitu, les gitu. Kalau sekarang les ya, jadi apa saja gitu. Ya itulah untuk menutupi kekurangan kos itu karena sudah tidak mau merepotkan orang tua lagi gitu ya. Udah merantau ya udahlah. Harus dihadapi gitu. Oke hadirin, sahabat Asyibah yang baik, gaji 15.000, kontrakannya 17.000 gitu. 17.500. Ini yang pelajaran yang dapat kita ambil dari tadi sekilas adalah Bapak orang tua punya rencana, tapi ternyata Abah punya rencana lain Ibu ya. Yang awalnya orang tua ingin jadi kesehatan, Allah belokkan rencananya ke pendidikan. Ternyata memang rencana Allah lebih baik ya dari rencana kita. Itu pelajaran yang pertama. Oke Bun, kira-kira selama pengalaman mungkin pernah hebat apa di sekolah atau di mana atau sedikit kebanggaan di waktu sekolah Bun? Oh, kalau SD yang pernah saya ingat, saya kan ikut pramuka. Pramuka di kita kan pramuka Armet ya. Cuman ambalan masih udah lupa sih, udah lama ya. Kalau nggak salah Ahmad Yani deh, kalau nggak salah gitu ya. Itu saya pernah lomba masak nasi kuning ya. Juara waktu itu. Juara lomba nasi kuning. Itu dapat penghargaan, ada tanda kecakapan gitu bahwa bisa masak gitu ya. Itu yang paling saya ingat gitu. Terus di SPG juga saya pernah mengikuti semacam pelatihan. Bukan pelatihan ya namanya, apa sih, praktek ya, dulu ada praktek ngajar gitu ya. Oh iya. Ya praktek ngajar itu ya alhamdulillah gitu, anak-anak itu walaupun kita hanya praktek tapi itu kesannya sangat baik gitu ya. Jadi walaupun bertemu tapi sudah ada kedekatan tuh dengan anak-anak. Jadi waktu itu merasa oh iya, kalau guru itu memang harus dekat dengan anak gitu. Jadi itu paling kesan pertama bahwa jadi guru itu adalah suatu panggilan yang memang harus kita amalkan juga gitu ya. Gitu. Yang gitu. Terus kalau untuk di pekerjaan mungkin ya. Jadi mungkin kalau saya dulu tuh tahun 87 itu pas honor, waktu itu kalau nggak salah mau pemilu, saya ditawarkan oleh kepala sekolah saya untuk daftar pegawai negeri. Saya ikut tes waktu itu di gedung yang Jembatan Merah itu, ada gedung Golkar namanya ya. Alhamdulillah dari sekian puluh orang saya masuk menjadi pegawai negeri. Kalau nggak salah NIP-nya itu 13 sekian waktu itu. Nah setelah itu saya ditempatkan di SD Cicerep, bangunan baru gitu. Nah saya masuknya waktu itu ada di sore hari. Nah saat itu saya ada panggilan juga di PT Semen Cibinong. Kalau dulu kan Semen jadi Kujang. PNS udah Ibu? Sudah dapat. Awalnya sudah PNS. Oh gitu. Sudah dapat gaji. Gajinya kalau nggak salah 17.900. Dapat beras gitu ya. Terus
kebetulan di PT Semen Cibinong kan itu ada apa namanya, ada guru yang pindah karena suaminya meninggal, dia pindah ke Medan. Lalu karena saya suka mengajar pramuka di PT Holcim, kalau sekarang, kalau dulu Semen Cibinong, lalu dia ditawarkan, mau nggak ngajar di sini, ikut tes. Nah, saya nggak lepas tuh awalnya. Lalu saya ikut tes waktu itu ya, saya cuma SPG, belum kuliah ya. Teman-teman teman tes saya itu ada yang dari UGM, ada yang dari UNJ. Saya ingat banget, kayaknya saya tuh nggak ada apa-apa gitu. Tapi setelah ikut tes, ternyata dari sekian banyak saya yang diterima gitu. Jadi ternyata Allah itu memang kalau sudah menentukan rezeki orang, mau setinggi apapun benteng yang menghalangi, baik itu titelnya atau apanya, tapi memang ini rezeki kamu loh, kamu harus masuk ke sini gitu. Dan saya ingat itu pas kita ngobrol-ngobrol, apa sih yang bisa direktur PT Semen itu yang mewakili personalia bisa menerima kamu. Waktu itu ditanya soal gaji, kalau mereka rata-rata pengen gaji sekian, menentukan nominal. Kalau saya, ibu mau digaji berapa? Sesuai dengan ijazah yang saya dapatkan dan pengalaman yang saya dapatkan. Tentunya Bapak lebih tahu dan lebih bijak untuk penggajian saya itu. Ya, jadi nggak minta. Kalau sekarang kan orang harus menawarkan diri. Kalau milenial dan gadget itu sekian. Kalau kita makan orang-orang pengabdian tuh 2 digit apa gimana gitu. Itu yang membawa saya, baik itu mungkin diterima di PT Semen Cibinong, ya. Lalu juga mungkin itu yang membawa saya jadi kepala sekolah di SD Semen Cibinong itu dulu. Jadi dari guru biasa ada penawaran, dan juga sama tesnya itu rata-rata itu laki-laki gitu ya. Dan kalau tetap aja gitu ya, sampai waktu itu ada celoroh, kok kalah sih sama wanita, kamu laki-laki banyak gitu ya. Jadi ada suatu kebanggaan dan terkesan gitu sampai saat ini. Dan yang paling saya saya ingat sampai sekarang bahwa dengan perubahan saya jadi kepala sekolah di PT Semen Cibinong, dulu setelah jadi Holcim itu saya ikut sekolah kita ikut lomba sekolah sehat tingkat kabupaten, kita juara. Lalu lomba LTUB sampai di provinsi ya kita juara kedua, karena ada kesalahan teknis seperti itu ya kalau nggak salah. Nah, itu mungkin yang paling terkesan itu tadi diangkat di Holcim, lalu jadi kepala sekolah, jadi membawa sekolah itu ke tingkat yang pokoknya di Kelapa Nunggal itu sekolah paling hebat. Gitu. Ya itu mungkin sekilas gitu gitu, pengalaman saya gitu. Ya, hadirin sahabat Asyifa Kolbu yang baik, kurang lebih itu karir atau perjalanan pendidikan dan karir yang telah Ibu tempuh ya. Iya, betul. Dan saya menangkapnya memang hidup ini hanya untuk dihadapi, dijalani aja Bu ya. Betul. Rencana kita kadang tidak sesuai keinginan kita dan sebagainya. Yang jelas pelajaran yang dapat kita petik dari perjalanan pendidikan dan karir adalah dari Ibu adalah hadapi aja, jalani aja dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Allah sudah menentukan. Allah yang menentukan. Tenang saja Ibu ya. Karena Ibu juga tidak punya rencana A, B, C, D untuk jadi apa. Tapi Ibu hadapi, jalani perlahan, dan Allah yang mengantarkan. Ya, sebagai makhluk kita harus tatakun dan tasyakur ya. Bahwa kita harus bertakwa dan bersyukur. Itu jangan pernah lupa. Oke, 2 kata kunci ingat untuk sukses: takwa dan bersyukur. Oke, Bun, orang yang paling paling berpengaruh, paling dapat gitu di Bunda ini, yang berpengaruh merubah gitu, atau tiba-tiba ada sesuatu menginspirasi. Nah, kira-kira siapa Bun? Mungkin dari SD, dari SMP, SMA? Kalau dari SD ada guru Semuanya guru baik ya Bu ya? Guru semua baik. Biasanya cuma tapi yang ada yang spesial gitu. Spesial itu ada kepala sekolah namanya Ibu Evi Sofia. Udah meninggal mungkin. Itu keibuannya gitu ya. Dia kalau kasih biasanya sayang kepala sekolah ditakuti Bu dulu itu. Enggak ini. Super kalau itu. Namanya Bu Sofia itu. Kebetulan beliau namanya sama dengan ibu saya ya, Bu Sofia. Orangnya itu sangat lembut. Sampai sekarang saya masih terkesan cara mendidik beliau itu. Bu, saya punya uak namanya Sofia, lembut-lembut Ibu ya nama Sofia. Betul. Itu. Dan selain lembut juga pasti memberikan hal-hal itu yang terbaik gitu.
Dan saya paling ingat satu Ibu Sofia di SD itu. Lalu guru kelas 1 Ibu Sunarmi. Masih ya, ingat saya Ibu udah Sunarmi ya. Nama-nama itu. Ibu Sunarmi itu sekarang putranya jadi kalau nggak salah yang apa sih pembesar TNI juga di Bandung ya. Kalau yang Pak Agus itu adik kelas saya. Pak Panglima itu adik kelas dari bawah saya. Kalau anaknya ibu yang guru kelas itu Bu Sunarmi itu dia jadi kalau nggak salah di Kasat atau apa gitu ya. Itu menjadi orang berhasil semua. Kalau di SPG di SMP ada yang paling saya dekat itu guru prakarya. Orangnya gitu lucu gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau kita suka membuat untuk kalau sekarang itu yang sering Bu Hesti bikin tuh sama Bu Betty itu apa namanya ya? Oh iya. Kayak hantaran. Iya. Nah itu dulu saya pernah tuh diajarkan bikin ular, bikin apa dari anduk angsa dan segala macam. Itu berkesan mendalam. Berkesan itu. Bapak Ibu yang jadi guru ingat. Jadi guru harus lucu biar kitanya nggak punya bosan, kesan, kitanya nggak bosan gitu. Dan asik jadi ibu ya. Dan namanya guru prakarya pasti aja ada yang dihasilkan. Makanya saya kalau lihat orang tari topeng, saya bisa bikin topeng. Terus ada anyam-anyaman seperti untuk dari dulu tuh buah apa sih kalau orang Sunda bilang anjeli apa ya, Pak? Anjeli itu apa sih namanya ya? Untuk apa itu, Bu? Dari buah kecil-kecil itu loh, dianyam, terus buat di kain pintu itu. Terus kalau bambu-bambu yang kecil dibikin tas gitu ya. Lalu banyak sih. Jadi belajar tuh memang Bapak Ibu sekalian harus berkarya, harus berbuat. Nampak Bu ya, jadi mengasihkan dan tentunya gurunya harus lucu, jangan cemberut, jangan masam ya, jadi nggak enak dilihat. Tapi kalau lucu, sekarang masih terkesan ilmunya di SMP SMA, SPG itu yang saya paling terkesan itu guru kesenian, makanya sampai sekarang tuh masih melekat. Namanya Ibu Ida. Ibu Ida itu orang Batak. Dia itu setiap masuk mesti kita harus bisa satu bait bikin sendiri lagu. Harus itu. Gitu. Terus kalau misalnya lagu itu harus apal notnya dulu, baru kita boleh. Gitu. Jadi makanya insya Allah kalau kemarin saya bilang ke guru-guru, saya hafal semua segini nih notnya gitu. Ya itu mungkin jasanya dari Ibu Ida itu, dari orang Medan itu. Oke, sahabat Asyifa yang baik, para guru-guru terutama belajar dari Ibu pengalaman yang berkesan. Siapa guru-guru yang berkesan? Ternyata yang berkesan adalah guru-guru kesenian yang saya lihat, yang kita dengar barusan. Jadi persoalannya bukan mata pelajarannya, Bu ya. Bagaimana pelajaran itu menjadi asik gitu ya. Menjadi asik, menjadi hidup. Ini yang mungkin tantangan bagi guru-guru mata pelajaran yang bukan kesenian. Biar menjadi suasananya menjadi asik dan bisa dinikmati belajar itu. Dan tentunya bermanfaat sampai sekarang gitu ya. Bisa ditularkan juga buat anak-anak. Tapi di sini Ibu ada SPD. Di mana itu SPD-nya? Oh iya, SPD-nya saya di Universitas Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang mau ke Parung. Yang di Jalan Baru itu Soleh Iskandar. Oh iya. Di situ saya sambil bekerja karena dulu kan ada tuntutan bahwa kepala sekolah syaratnya harus sarjana. Ya pulang saya dari kerjaan. Nah, saya langsung ikut kelas karyawan. Kadang sampai malam ya gitu. Jadi anak saya itu sering ditinggalkan. Makanya Mama pulang malam jangan lupa ya Ma bawa martabak air mancur biasa gitu. Karena kan daerah Bogor gitu. Jadi itu sampai sekarang terkesan dan anak juga sekarang sampai suka kalau nggak di air mancur tuh di Cibinong martabaknya itu. Itu kesukaan anak saya, dua-duanya sama gitu. Oke, sahabat Asyifa Kolbu yang baik, waktu itu kuliah usia berapa tahun, Bun? Usia anak saya kebetulan yang kecil waktu saya PKL, anak saya yang paling kecil itu usia 3 tahun kayaknya ya. Ini pesan buat kita adalah jangan berhenti belajar Bunda di usia berapapun. PKL saya bawa anak saya di Bojongkulur kan dulu belum banyak kendaraan. Hanya 1 kali pagi ataupun nanti malam. Itu anak saya tuh yang laki-laki tuh selalu saya bawa. Jadi mungkin ya ada manfaatnya juga ya. Kadang-kadang dia masih ingat ya waktu di sana gitu. Dan usia setua saya masih belajar dengan anak muda gitu kan. Ikut PKL ya gitu. Jadi mungkin kesannya
ya walaupun kita mahasiswa tua, waktu itu teman-teman tuh kebetulan ada dari rata-rata kelas karyawan itu, karena keharusan itu ya ada dari Kapolsek, ada dari para kepala sekolah gitu. Jadi kelasnya kelas itu semua, jadi dimaklumi lah oleh dosen. Masih untung kalian dengan sisa tenaga masih bersemangat gitu. Itu penghargaan buat kita-kita gitu. Jadi untuk belajar itu jangan pernah kendor. Tetap maju, jangan lihat usia ya gitu. Iya. Oke, itu sahabat ASI Fakolbi yang baik. Kurang lebih pengalaman pendidikan dan ini. Yang pertanyaan yang paling agak berat Ibu nih. Ibu punya prestasi karya sebesar ini. Bu, setiap orang yang datang ke sini, tamu pasti bilangnya begini, ini sekolah besar. Itu kalimat itu sering muncul, Ibu. Itu berarti pengakuan, Bu. Pengakuan dari para tamu yang datang ke sekolah ini. Nah, itu kan pencapaian yang besar. Kira-kira tantangan terbesarnya apa hingga lahir pencapaian terbesar? Dalam konteks Ibu, seorang ibu mewujudkan lembaga yang besar seperti ini kan luar biasa pencapaian ini. Nah, kira-kira pasti punya tantangannya, Bu. Kira-kira tantangan seperti apa, Ibu? Ya tentunya yang pertama itu kan sesuatu itu niat ya, niat. Saya punya sekolah ini juga bukan dari awal, nggak dari nol, gitu kan. Kebetulan ada rezeki menawarkan bahwa itu ada sekolah yang istilahnya collab. Tolong deh Bu, guru-gurunya ini membutuhkan untuk pekerjaan. Ya akhirnya saya bantulah sekolah ini. Lalu lama kelamaan yaitu ditawarkan. Tadinya ditawarkan di TK. Saya bilang TK enggak deh, karena kalau TK saya berat untuk mengelolanya. Jadi dari awal saya punya sekolah, saya niatkan bahwa sekolah ini ya murni bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itulah sebabnya sampai saat ini silahkan dicek bahwa sekolah kita ini ASI Fakolbi itu sesuai dengan niat awal. Bahwa kita itu tidak mengutamakan bisnis. Tapi kita nantinya itu ilmu kita akan untuk tabungan kita di akhirat. Jadi makanya kelas kita adalah kelas menengah ke bawah. Tentunya dengan demikian ada tantangan yang sangat berat. Tentunya kalau swasta itu kan sekolah itu yang untuk kegiatan ataupun untuk penggajian itu adalah tergantung kepada orang tua. Gitu kan. Nah, walaupun tantangan itu kan sangat berat, walaupun sekolah kita sudah murah ya dibandingkan sekolah lain, dan juga bukan kita sombong, mohon maaf, bukan ria, bahwa kita juga masih menaungi anak-anak yatim yang kurang mampu. Bahkan ada anak-anak yang secara pribadi saya bantu yang bermasalah dengan orang tuanya, misalnya tentang pekerjaan orang tuanya, saya masih bantu gitu. Yaitu kendalanya yaitu masih ada. Walaupun kita beri kebaikan, mereka mengabaikan. Kalau mereka misalnya tidak ada unsur kesengajaan, mereka tidak akan sampai berlarut-larut. Misalnya sampai 3 tahun tidak membayar, baik itu uang sekolah yang kita cuma sekarang itu kalau nggak salah cuma 350 ya, kalau nggak salah. Dan kita pun mau naik ke 400 juga kita mikir-mikir. Ya kan, dengan sekolah iuran seperti itu, kita sudah fasilitasnya AC, ya kan, pendidikan agamanya full, selalu ditambah nggak ada pengurangan gitu, dan itu mungkin kendalanya. Kalau untuk dewan gurunya, alhamdulillah. Jadi sering banget kita ada pengalaman anak saya misalnya dulu di kuliah itu harus menghafalkan Asmaul Husna, diterapkan, alhamdulillah mereka waktu itu. Dan sekarang ini saya ingin bahwa kita itu ada zikir pagi dan petang gitu ya, karena untuk membuat supaya kita lebih aman, lebih diselamatkan juga di akhirat nanti. Insya Allah kalau kita selalu mengingat Allah, segalanya akan dilindungi oleh Allah. Itu mungkin. Ibu masih punya impian? Ibu masih punya impian? Ada. Apa lagi? Banyak. Yang saya share ke kita nih. Iya. Kalau kita lihat kan sekarang ini sudah banyak yang kita hasilkan ya. Baik dokter, ABRI, bahkan yang baru tamat dari Mesir kemarin, Ihsan itu kan baru datang. Nah itu kan tentunya kita pengen juga ya lebih ada adik-adik kelas yang berikutnya itu lebih dari itu. Mungkin saya berharap ya ada menteri, ada presiden gitu kan, supaya dia juga ingat
Siapa tahu dia nanti bahwa saya tuh pernah dididik keagamaan tuh di sini gitu, sehingga bisa bermanfaat selain buat dirinya juga buat keluarga dan tentunya untuk di akhirat nanti. Ibu itu mungkin Ibu ingin seorang sosok yang dikenang seperti apa, Ibu? Ibu kayaknya setiap kita ingin dikenang sebagai apa gitu? Kalau saya sih mungkin ya kalau kita untuk ngikutin kayak orang gitu, kayaknya kita malu ya. Gitu. Ya tentunya kan panutan kita sebagai umat Islam ya pasti Nabi Muhammad lah, dengan kesabarannya, dengan segala sesuatunya itu memang udah super bahwa kita harus jadi panutan gitu. Tapi saya tuh sebagai diri itu malu karena ibadah saya tuh apa sih gitu ya, nggak ada sekulit bawangnya gitu. Jadi ya mungkin ingin dikenang sebagai orang baik aja gitu ya. Iya. Pokoknya tetap kalau misal pun saya nggak ada, jadi mereka akan terkenangnya bahwa di sini pernah ada yang mendirikan sekolah yang memang tujuannya tidak bisnis mata, tujuannya mengharap ridho dari Allah dan mendapatkan nanti kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu mungkin yang saya sedang garap, insya Allah ini untuk kegiatan anak-anak ini mudah-mudahan mohon doanya dari orang tua murid, dari semua guru-guru juga, kita insya Allah setelah Lebaran kita akan membangun untuk kegiatan pramuka. Yang tadinya kita tempat camping, tempat camping. Alhamdulillah dalam waktu dekat kemarin kita sudah ada kebun khususnya. Kalau mau berkebun ada 1000 meter, sudah kita pagar rapi. Nanti setelah Lebaran akan digarap. Jadi kalau anak-anak misalnya nanti ada IPA mau tanam jagung kita ada orang yang mengajarkannya. Gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Palm House. Dulu kita ke Palm House bayar kan? Kalau di sini kita punya. Selanjutnya juga kita akan garap nanti ya tempat campingnya, tentunya dengan insya Allah akan lebih baik dari tempat-tempat kemarin. Bismillah. Karena ya secara lokasi airnya juga banyak di sana, juga dekat jalan gitu. Itu 2000 meter khusus buat kegiatan camping. Itu yang masih jadi mudah-mudahan ya rezeki Allah tuh selalu lah gitu ya. Jadi nggak pernah putus insya Allah. Jadi mohon doanya, kita sedang dalam fokus itu pembangunan Oke, hadirin sahabat Ashifa Kolbu yang baik, Ibu sedang merencanakan sebuah tempat buat camping, buat tempat kita main mungkin Ibu ya? Boleh ntar di daerah Sodong Ibu ya? Daerah Sodong, Ibu sedang mendesain tempat itu. Untuk raker juga bisa. Untuk raker, untuk kegiatan-kegiatan kita intern dan mungkin juga masyarakat luas bisa juga ya. Oke, Bun, terakhir dari perbincangan kita, Bunda harus ngasih nasihat terbaik buat kita. Apa nih? Dari pengalaman hidup, dari pengetahuan, kira-kira ini nih nasihat kata kunci dari pencapaian yang Ibu hingga menjadi nasihat buat kami. Kira-kira apa Ibu? Tentunya dalam kehidupan ini banyak sekali ya hal-hal yang sering tidak cocok dengan kita. Gitu. Nah untuk itu kalau mendengar atau apapun, jadi kita saring dulu. Saring ingat. Ya. Jadi setelah saring baru kita sharing. Sharing, bagi-bagi, awas hati-hati dengan saring. Disaring, jangan kita juga cepat menerima hal yang kurang baik. Lalu sharing seperti apa, tentunya barulah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sama-sama kita dapat membuka hati gitu ya. Jadi itu mungkin yang sharing dan saring. Saring dan sharing. Saring dan sharing. Saring dan sharing, pemirsa sahabat Ashifa Kolbu yang baik, itu menjadi modal hidup kita. Ada juga mungkin ya satu lagi kalau orang berbuat kurang berkenan, bukan salah ya. Orang misalnya kurang berkenan kepada kita, kita harus maafkan, gitu ya. Sebelum kita tidur biasakan, selain kita berdoa, ada mau tidur, maafkan kesalahan orang sebesar apapun. Pencapaian Ibu seperti ini pasti ada onak dan duri ya Ibu ya, dan kekuatannya memaafkan gitu ya. Jadi supaya kita tuh ada ketenangan jiwa kita. Jadi pokoknya kita maafkan, ya, kita doakan, gitu, dan kita ikhlaskan, itu mungkin. Sahabat Ashifa yang baik, ada terakhir saya ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih untuk kita Idul Fitri.
Enggak. Bunda mau ngasih ucapan terima kasih kepada. Tidak lupa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya karena saya amati untuk kegiatan podcast Asipa ini sekarang sudah lebih membooming ya. Kreatif gitu. Kreatif. Sangat kreatif gitu. Ya. Terima kasih. Bahkan kelihatannya nanti ada sekolah tetangga yang mau numpang ke sini. Oh gitu. Sekarang sudah kontak-kontak. Bun, boleh dong sewanya berapa? Oh mahal. Apa gitu? Boleh dong Bun, kayaknya keren. Oh silahkan. Kita terbuka buat siapa aja gitu. Jadi super ya, terima kasih semua tim podcast yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah dari tahun ke tahun saya sejak ada podcast Asipa ini selalu meningkat. Mudah-mudahan nanti karena orang yang baik adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Tetap semangat ya. Besok lebih baik lagi. Amin. Itu saja mungkin. Terima kasih Bun atas penyampaiannya. Dan satu hal hadirin sahabat Asipa Kolbu yang baik, kita harus akui sekolah sebesar ini masih sangat terjangkau. Ini membuktikan kita berhati-hati sekali dengan hal ini ya Bun ya. Dan inilah yang membuktikan bahwa niat baik beribadah lebih di atas segalanya daripada persoalan bisnis Ibu ya. Maka kita kalau hadirin sekalian boleh mengecek sekolah yang paling murah, yang hebat, yang besar, ya pasti kita lah. Insya Allah. Bukan ini, tapi ini pembuktian bahwa saya aja yang bicara, jangan Bunda. Ini pembuktian bahwa Bunda adalah dimensi pengabdiannya lebih besar daripada persoalan bisnis. Ini buktinya bahwa kita menjadi sekolah yang paling rendah. Istilahnya sekolahnya murah tapi tidak murahan. Yes. Sekolahnya murah tapi tidak murahan. Gitu. Sekolahnya hebat dan terbukti podcast ini juga menjadi pembuktian kita. Dan yang pasti inilah sekolah calon pemimpin umat. Inilah sekolah calon pemimpin umat. Oke, hadirin sekalian, terima kasih pada Grafindo Media Pratama dan Bank Syariah Indonesia yang telah mensponsori kegiatan ini. Dan mudah-mudahan podcast kita berkah. Paling tidak ini adalah informasi-informasi yang perlu diketahui, digali, dan dipahami agar kita bisa bersinergi ke depan lebih jauh, lebih besar, dan lebih kuat untuk kemanfaatan umat, kemanfaatan kita bersama. Dari saya Ibu, terima kasih untuk podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASQ Podcast. Podcastnya Asipa Kolbu.